Halo, selamat datang teman-teman. Selamat datang di channel saya Dr. Ervenes. Jadi buat teman-teman yang pertama kali datang, perkenalkan nama saya Dr. Ervenes. Di channel ini saya memberikan update tentang seputar kehamilan maupun kewanitaan. Jadi buat teman-teman yang ingin mendapatkan update, boleh di-subscribe channel saya lalu dibunyikan loncengnya supaya bisa mendengarkan informasi-informasi update tentang kesehatan. Ya, jadi hipertensi ini kejadiannya cukup sangat tinggi ya, teman-teman, apalagi di Indonesia. Nah, di sini saya akan memberikan tentang faktor-faktor resiko apa aja yang berhubungan dengan hipertensi. Jadi kalau misalkan salah satu atau beberapa yang saya sebutkan ini ada pada teman-teman sekalian, berarti bisa terjadi kemungkinan hipertensi ya. Jadi faktor resiko ini dibagi menjadi 3. Personal risk factor, maternal risk factor, sama placenta risk factor ya. Kita mulai dari personal risk factor. Yang pertama adalah hamil yang pertama. Jadi hamil yang pertama ini memang terdokumentasi ya teman-teman ya, dari sejak dulu itu sudah bisa menyebabkan hipertensi dalam kehamilan. Lalu yang kedua adalah preemie paternity. Jadi maksudnya ini apa? Preemie paternity ini maksudnya adalah gen yang dari bapak, suami. Jadi andai kata Anda menikah lagi, Anda sudah punya 2 anak. Sebelumnya tidak pernah ada hipertensi. Tetapi dengan adanya paparan baru dari sang suami, ini bisa menyebabkan hipertensi juga ya. Apalagi suami Anda ini sebelumnya pernah menikah, lalu di kehamilan yang sebelumnya dengan istri yang lama ya, pernah terjadi hipertensi juga dalam kehamilan. Jadi ini merupakan faktor ya, yang kedua. Lalu yang ketiga, ini cukup penting juga, adalah riwayat. Apabila sebelumnya Anda pernah punya riwayat darah tinggi pada kehamilan yang pertama, memungkinkan untuk terjadinya darah tinggi lagi untuk kehamilan yang kedua. Riwayat ini juga tidak hanya pada diri Anda, bisa juga pada keluarga, apalagi misalkan ibu atau misalkan kakak Anda. Terlebih-lebih apalagi kalau misalkan Anda sebelum hamil saja sudah darah tinggi ya, otomatis pada saat hamil akan memperberat. Lalu yang keempat adalah hubungannya dengan berat badan, terutama obesitas ya. Buat teman-teman yang indeks massa tubuhnya lebih dari 30, mempunyai peningkatan terjadinya kebutuhan sebanyak 13%. Ini juga tidak hanya gemuk, bagi yang terlalu kurus juga bisa terjadi apabila indeks massa tubuh Anda di bawah 19 ya. Kemungkinannya naik tapi tidak sekitar 4%, tidak setinggi dengan yang gemuk. Hal seperti ini, obesitas, itu tentu ini bisa dimodif ya, karena kan kita bisa menurunkan berat badan sebelum hamil, olahraga, diet. Jadi ini salah satu faktor yang bisa dimodifikasi. Lalu yang kelima adalah umur di atas 40 tahun. Jadi ini memang sudah ada relatif risknya meningkat di atas 40 tahun untuk terjadinya hipertensi. Jadi buat teman-teman yang mau hamil, jangan suka nunda-nunda dulu ya. Nah, biasanya sih ini kan buat teman-teman yang kebablasan aja gitu ya, tahu-tahu udah 40 hamil lagi. Nah, ini tuh bisa terjadi. Lalu yang keenam adalah merokok. Siapa di sini teman-teman yang masih merokok dalam kehamilan? Jadi dengan zat-zat yang ada di rokok itu mengganggu terbentuknya proses pembentukan konverter tadi ya. Hubungannya pun bisa menjadi ringan atau sampai berat, tergantung dari berapa banyak Anda merokok. Jadi buat teman-teman yang mau hamil atau sedang hamil, boleh dikurangi rokoknya. Kalau bisa di stop, lebih baik lagi. Lalu faktor terakhir dari personal risk factor adalah jarak kehamilan. Jarak kehamilan ini bisa meningkatkan terjadinya hipertensi bila kurang dari 2 tahun
atau lebih dari 10 tahun, atau sebelumnya pernah terjadi keguguran ataupun aborsi. Jadi inilah 7 hal yang mencakup di personal risk factor. Sekarang kita lanjut ke medical risk factor. Jadi underlying disease ini sebenarnya juga cukup hal yang sangat penting. Jadi 4 underlying disease ini adalah: yang pertama, apakah Anda punya diabetes? Yang kedua, apakah Anda punya APAS, antiphospholipid syndrome? Yang ketiga, apakah Anda punya lupus? Yang keempat, ginjal. Jadi pada APAS maupun pada lupus itu biasanya ada hubungannya dengan imunitas, ya. Yang tadi itu adalah underlying disease, ya. Tapi ada juga infeksi yang bisa menyebabkan resiko untuk darah tinggi. Yang pertama, ISK, infeksi saluran kemih. Lalu yang kedua adalah sakit gigi, periodontal disease. Jadi hal-hal seperti ini bisa menyebabkan terjadinya hipertensi juga, ya. Lalu yang terakhir ini ada hubungannya dengan placental atau fetal risk factor. Yang pertama adalah kehamilan kembar. Jadi yang hamil kembar mempunyai kemungkinan hampir 3 kali untuk mendapatkan hipertensi dalam kehamilan. Lalu yang kedua itu adalah penyakit molar. Jadi apabila teman-teman yang mau hamil atau mau sedang hamil, jadi buat teman-teman yang apabila saya sebutkan tadi, wah ini kayaknya ada nih beberapa nih, ada banyak, apalagi semuanya, itu teman-teman harus sudah mulai berjaga-jaga, ya. Tujuannya untuk berjaga-jaga, ya, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi saya harapkan buat teman-teman yang sekarang sedang hamil, apalagi terutama sekarang sedang ada darah tingginya, semoga aman sampai persalinan. Jadi sampai di sini saya menyebutkan faktor-faktor resiko untuk terjadinya hipertensi. Semoga apa yang saya sebutkan ini bisa bermanfaat. Jadi buat teman-teman, saya mohon dukungannya untuk memberikan like, komen, atau share maupun subscribe. Jangan lupa notifikasinya, ya, supaya saya bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian semua. Akhir kata, saya Dr. Revena, saya mengucapkan terima kasih. My heart inside a box, threw away the key. You found your way under my skin. Now I come undone.